Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat dan nikmat semuanya. Sesuai dengan hari ini, agenda yaitu kita bicara tentang bagaimana penerapan Undang-Undang ITE ya, dan di Indonesia dan problematikanya seperti apa. Oke, jangan lupa nanti absensi ya di kita. Oke, kita langsung saja. Eh, Penerapan Undang-Undang ITE ya dan problematikanya yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kalau kita ketahui sendiri bahwasannya di negara kita ada Undang-Undang ITE sudah diundangkan ya sejak tahun 2008, namun memang dalam perjalanannya ini masih banyak pro dan kontra gitu ya di masyarakat. Jadi banyak juga pasal-pasal yang bertentangan ke pasal karet ya. Jadi pasal yang dimana bertentangan dengan hukum norma yang ada gitu ya. Jadi ada yang bertentangan dengan misalkan kebebasan berpendapat dan sebagainya. Oke, itu yang nanti kita akan diskusikan, kita bahas. Oke. Undang-Undang ITE yang kita tahu bahwasanya merupakan undang-undang yang merupakan anggota DPR tahun 2008 yang sudah diundangkan. Kemudian Undang-Undang Dunia Maya juga disebut undang-undang dengan cyber ya. Jadi undang-undang cyber gitu atau ITE, informasi transaksi elektronik atau undang-undang cyber law gitu ya. Okay. Nah, ini saat dengan kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia. Contoh paling gampang di jaring sosial saat ini ratingnya sangat bagus dalam dunia pertemanan yaitu Facebook. Jadi kenapa perlu diundang-undangkan ini? Tentunya bagaimana kita menjaga tatanan gitu ya sosial di masyarakat yang berhubungan dengan undang-undang transaksi elektronik di dunia maya gitu ya. Jadi kalau dulu kita misalkan jualan online ataupun apa, ketika terjadi permasalahan, walaupun mungkin dalam undang-undang hukum pidana ataupun perdata yang ada dalam undang-undang kita undang-undang itu sudah ada, namun dalam implementasinya itu akan sulit gitu ya, karena kalau sudah di internet kan pelakunya seperti siapa gitu ya, terus bagaimana kita nggak ketahuan, jadi bisa jadi orang itu mengelak dan sebagainya. Maka lebih detailnya lebih diatur dalam Undang-Undang ITE ini ya, itu yang menjadi latar belakang kenapa Undang-Undang ITE ini. Jadi kalau terjadi kejahatan cyber atau kejahatan di dunia internet itu seperti apa gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan semuanya. Nah, adapun di sini makna dari definisi informasi elektronik. Kita bicara tentang apa itu informasi elektronik. Menurut pasal Undang-Undang ITE mencantumkan di antara definisi elektronik sebagai berikut. Jadi informasi elektronik itu adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk yang tidak terbatas pada tulisan, bisa berupa suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange gitu ya, EDA gitu ya, surat elektronik bisa jadi email, telegram, telex, telekopai gitu ya, atau sejenisnya yang nanti berupa huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya gitu ya. Jadi sebagai poinnya di sini adalah informasi merupakan satu atau sekumpulan data elektronik. Bisa berupa tulisan atau gambar, dan juga memberi arti atau yang dapat dipahami gitu. Jadi apa disebut elektronik gitu ya. Nah, kadang kan di elektronik itu yang jadi problem adalah siapa yang melakukan, kemudian apa saja yang dilakukan. Nah, itu kan semuanya terdokumen elektronik. Jadi siapa yang melakukan pertama kali penyebaran gitu, copy paste gitu ya, itu sumber utamanya itu siapa dan sebagainya. Nah, itu karena semua elektronik gampang dilakukan gitu ya. Jadi kalau sudah ada misalkan penyebaran informasi itu ya siapa sumber awal dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini ada contoh makna definisi informasi elektronik. Sebagai contoh misalkan
Di sini si A mengaku kepada si B bahwa dia memiliki informasi elektronik tersimpan di dalam hard disk. Nah, bagaimana si B percaya bahwa si A memiliki informasi elektronik yang dimaksud? Nah, si A harus mampu menunjukkan keberadaan informasi elektronik itu. Caranya, tentunya informasi elektronik itu harus didapat diakses dan ditampilkan misalkan ke monitor, gitu ya, atau maupun display-display yang lain gitu ya, display TV ataupun bisa juga berupa data, tapi yang bisa disajikan atau bisa dilihat gitu ya. Nah, informasi elektronik yang ditampilkan di monitor komputer tentunya memiliki wujud, misalnya tulisan, gambar, dan sebagainya. Nah, sehingga si B itu percaya dengan keberadaan informasi elektronik yang dimaksud oleh si A. Dengan melihat wujud informasi elektronik yang tampil di monitor komputer. Nah, kemudian lalu si B mencoba untuk mengenali informasi elektronik yang dengan mencoba memahami arti daripada informasi elektronik yang dimaksudkan oleh si A, gitu ya. Nah, ini juga penafsiran ataupun pemaknaan arti itu kan berbeda-beda sudut pandangnya ya. Tentunya itu juga sudah akan dilihat dari kacamata ahli ataupun orang secara umumnya gitu kan Mas ya, ke arah sana. Nah, untuk itu si A harus menjelaskan arti dari informasi elektronik yang dimaksudkan kepada si B gitu ya. Maksudnya apa gitu ya. Nah, banyak juga yang sekarang undang-undang ITE itu jadi pasal karet, jadi kontradiktif dengan yang lainnya gitu ya. Ada kebebasan dengan pendapat, ada juga orang juga dihukum gara-gara misalkan tadi ya, padahal maksudnya adalah kritik, tetapi kritik tersebut bisa menjadikan dia masuk ke pidana gitu ya, tergantung sudut pandangnya. Oke, kemudian keamanan ITE dan kejahatan ITE. Nah, keamanan ITE dan kejahatan ITE selalu berada dalam berbagai persoalan terkait dengan informasi dan transaksi elektronik kan gitu ya. Nah, yang kalau tadi di internet tentunya keamanan juga menjadi faktor yang sangat penting ya, bagaimana menjaga sebuah informasi. Padahal bisa jadi informasi itu adalah rahasia, ternyata bisa dihack sama orang, ya sehingga rahasia itu bukan jadi rahasia, jadi informasi publik misalnya gitu ya, yang tentunya akan membuat kegaduhan di masyarakat misalnya gitu ya. Nah, keamanan ITE telah disinggung pada beberapa pasal Undang-Undang ITE, contoh misalnya ini, pasal 12 ayat 1, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakan. Jadi ada namanya digital signature gitu ya. Nah, itu tanda tangan elektronik, bagaimana cara mengamankannya dan sebagainya. Nah, digital signature itu bukan hanya Anda tanda tangan dalam bentuk digital gitu ya. Jadi tanda tangan terus kemudian di-scan gitu, bukan seperti itu. Tapi ada aturan-aturan yang lain menandakan itulah digital signature gitu ya. Ada persalinan dan sebagainya. Kemudian pasal 15 ayat 1, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya kan gitu ya. Jadi penyelenggara pun nanti akan dituntut gitu ya bagaimana menyediakan yang handal atau dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi historinya harus jelas, historinya harus tersimpan dengan baik gitu ya. Jadi misalnya Anda bikin sistem penjualan online gitu ya, harus tersimpan semuanya, jangan sampai datanya dihapus. Jadi suatu saat ada komplain, ada problem, akan bisa ditelusuri dengan baik gitu ya. Oke. Nah, ini ada sebuah gambaran contoh seperti ini. Sebetulnya hakim dalam membuat putusan pidana dapat mengenakan denda atau hukuman penjara kan gitu ya. Hukuman kan selalu seperti itu. Jadi Undang-Undang ITE akan berkaitan juga dengan hukum pidana. Orang bisa dipenjara, bisa juga didenda dengan tertentu gitu ya. Tergantung nanti bagaimana sudut pandang berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Nah, bisa jadi si pelaku kejahatan dalam keadaan yang mungkin lebih ringan ketika perbuatan si pelaku kejahatan berlangsung pada sistem elektronik yang lemah dari segi keamanan gitu ya. Jadi, oh kenapa ini kok bisa dibobol dan sebagainya, kan bisa jadi meringankan ya. Oleh karena itu, Undang ITE mendorong bagi para pelaku bisnis atau siapa aja yang melakukan transaksi elektronik, sungguh-sungguh memperhatikan persyaratan minimum keamanan sistem elektronik ya, yang diselenggarakan seperti temuan pada pasal 16, yaitu misalkan sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang sendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik mengoperasikan gimana memenuhi persyaratan minimum. Apa saja? Dapat menampilkan kembali informasi, yaitu ada historinya ya.
dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan oleh peraturan undang-undang. Undang-undang itu kalau dokumen itu ataupun data itu bisa 5 tahun ke belakang gitu ya. Jadi kayak perbankan ataupun apa ketika ada itu bisa history, bank itu mempunyai kewajiban harus menyimpan selama 5 tahun ke belakang. Nah tentunya itu berarti kayak kalian berarti menyiapkan data, backup dan sebagainya sampai 5 tahun ke belakang. Gitu ya, dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Jadi tadi selama tadi masa retensi tadi gitu ya, nah itu harus ketersediaan, keautentikannya juga sama sesuai dengan real pada saat itu dulu terjadi gitu ya, bisa dibuka ulang kapan dilakukan, ada historinya semua lengkap, ada catatan-catatan apa ataupun bagaimana buktinya gitu ya. Nah itu juga disimpan dengan baik, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur dan petunjuk perjalanan sistem elektronik tersebut. Jadi ya tadi dalam keadaan dulu bisa berjalan prosedurnya pada saat itu apa ya, seperti yang berjalan pada saat itu. Kemudian dilengkapi dengan prosedur dan petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem tersebut. Misalnya nanti dengan bahasanya, informasi atau simbol yang terkait juga sama, agar bisa dipahami, jangan hanya orang tertentu saja yang bisa memahami kan gitu ya. Maka tentunya kayak misalnya transaksi elektrik ataupun apa semuanya dibuat dengan bahasa baku dan tugas dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat. Kemudian memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga pembaruan, kejelasan, pertanggungjawaban, prosedur dan petunjuk. Ya. Jadi ketika misalkan dapat transaksi elektronik, ketika kita harus jelas semuanya. Ketika beli, bagaimana order dulu pesan, nanti di-accept oleh tokonya ya. Setelah itu akan ditulis pengiriman. Nanti dalam waktu tertentu kalau nggak ada kegiatan maka akan di-cancel otomatis dan uangnya akan dikembalikan kepada pembeli. Nah itu adalah sebuah SOP atau prosedurnya. Kalau misalkan sudah barang dikirim, nah tidak sampai-sampai, berarti belum di-accept, eksekusi belum di-accept, maka nanti uangnya belum diteruskan kepada penjualnya kan gitu ya. Nah itulah salah satu prosedur bagaimana untuk mengatur keamanan ya, dan sebagai dasar nanti ketika terjadi problem atau masalah. Jadi itu dengan aturan rekening bersama misalnya gitu ya. Jadi misalkan contoh Lazada ataupun Shopee, JD.ID itu merupakan jasa penjualan ya yang menyediakan e-commerce. Tapi yang jualan di situ banyak, tidak hanya JD.ID atau Shopee saja. Ada merchant-merchant yang lain terlibat. Nah, tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik dikarenakan ada SOP-nya gitu ya. Jadi penjual itu tidak akan dapat uangnya ketika satu perjalanan transaksi itu belum clear gitu ya. Belum clear itu di sini adalah belum diterima dengan baik oleh si pembeli gitu ya. Nah itu ada aturannya. Jadi maka nanti ketika ada komplain ada aturannya, berapa lama komplainnya, kemudian akan ditanggapi dalam waktu batas berapa lama dan sebagainya, sehingga semuanya clear sehingga bisa bertransaksi dengan aman atau dengan baik. Nah dulu awal-awal itu banyak kasus ya, data saldonya hilang, kemudian sering komplain gitu ya, karena prosedurnya belum tertata dengan baik ya. Komplain nanti jadi sehingga banyak konsumen yang dirugikan ya, karena dengan peraturan ataupun yang itu yang belum bisa melindungi konsumen. Nah sekarang sudah semuanya, kalau Anda itu bisa menuntut. Kalau dulu sebelum ada undang-undang ITE, nah itu belum gitu ya, belum terlindungi dengan baik konsumen itu. Jadi Anda bisa menuntut, cuma nanti susah ya, hal apa yang ditentukan untuk membuktikannya gitu ya. Pada saat dulu, tapi sekarang insya Allah sudah tercover semua dengan undang-undang ITE. Nah, di sini ada catatan, tidak semua tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang tidak sah. Jadi ini juga jadi warning kita, apa itu digital signature-nya, bisa jadi semuanya tidak memiliki kekuatan hukum ya, tergantung nanti ada persyaratannya. Undang-undang informasi atau ITE memiliki asas diantaranya netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Jadi kan gini, tentunya nanti teknologi yang digunakan banyak sekali kan, Anda bikin programming web juga ada. Itu ada yang menggunakan framework ini kan itu sebetulnya teknologi, menggunakan toolnya ini, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, mengklaim yang terbaik, yang aman kan gitu ya. Nah itu pemerintah itu netral teknologi, maksudnya adalah
platform apa yang digunakan ataupun tertentu tidak peduli gitu ya, tidak netral gitu ya. Hal ini termasuk memilih jenis tanda tangan yang digunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik gitu ya. Nah, asas netral teknologi dalam Undang-Undang ITE perlu dipahami secara berhati-hati dan para pihak melakukan transaksi elektronik sepatutnya menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti diatur dalam pasal 11 di ayat 1 Undang-Undang ITE gitu ya. Nah, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini yang menjadi acuan digital signature atau tanda tangan elektronik. Dalam pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan, gitu ya. Nah, nanti tentunya yang betul-betul unik gitu ya, penataan itu yang mempunyai digital signature gitu ya, dan memastikan itu seperti apa. Nah, data pembuatan tanda elektronik pada saat proses penanda elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan, ya. Jadi nanti kan semuanya berdasarkan username dan password gitu ya, dan juga menggunakan fingerprint ataupun apa. Nah, itu betul-betul dalam kuasa. Jangan sampai yang buat tanda tangan itu orang lain gitu ya. Nah, tentunya karena juga namanya digital signature ya, yang bagaimana tanda tangan yang manual tadi ya, terus kemudian dalam bentuk digital. Nah, digital itu kan rentan dalam proses copy, dalam proses tertentu. Tapi bagaimana memastikannya gitu ya. Nah, itu harus poin kedua. Nah, segala perubahan terhadap tanda-tanda yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Jadi kalau ada misalkan saya udah tanda ini nih, kok ada yang rubah segala macam tuh harus tahu gitu ya. Digital sektornya ada perubahan, ada yang mengakses, ada yang melihat dan seterusnya, itu harus tahu. Nah, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penataan dapat diketahui. Jadi kalau ada perubahan informasi gitu ya, saya sudah tanda tangan ini, kok ada yang rubah misalkan klausanya ataupun apa, harus tahu gitu. Jadi bisa dibuktikan gitu ya. Nah, itu yang disebut bagaimana kita menentukan transaksi. Contoh misalkan kita transaksi elektronik. Saya pernah ya ada punya kasus. Tiba-tiba kok transaksi dalam Shopee ya, atau nggak salah Shopee atau apa. Kok tiba-tiba hilang ya semuanya satu transaksi gitu. Saya cari historinya di mana, karena kebetulan barangnya ada yang bermasalah gitu ya. Nah, itu ketika saya mau itu sudah nggak ada tuh datanya ya. Itu saya nggak bingung, apa yang hilang itu dari mana? Apakah dari Shopee-nya atau dari mana transaksinya itu satu histori dari proses pesan sampai itu nggak ada. Kan berarti itu kan sebenarnya sudah ada di chain settle, jadi sudah memastikan saya yang sah gitu ya. Nah, tapi ketika tadi ada perubahan saya nggak tahu. Nah, itu bisa jadikan seperti itu. Jadi Anda bisa melakukan hal-hal terkaitnya seperti apa. Nah, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangan. Jadi memastikan ya, sekarang kenapa ada OTP, one time password, ada verifikasi, ada misalkan konfirmasi. Nah, itu adalah memastikan bahwasannya yang melakukan itu adalah si penanda tangan gitu ya, mengidentifikasi. Nah, itu disebutnya jadi kalau ada perubahan ataupun apa, konfirmasi dulu gitu ya. Atau transaksi yang besar, ada konfirmasi dulu, memastikan bahwasanya yang melakukan adalah yang berhak. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi yang terkait. Jadi tadi misalkan mengecek gitu ataupun apa bahwa memberikan persetujuan terhadap informasi yang terkait ataupun perubahan ataupun apa lainnya, gitu ya. Oke. Nah, ada juga Undang-Undang ITE itu tentunya mempunyai dampak juga terhadap kehidupan kita maupun negatif maupun positif ya. Kita lihat ada beberapa yang menjadikan dampak ya. Tentunya kan undang-undang di sini adalah untuk mengatur tatanan di masyarakat sehingga umumnya adalah masyarakat mendapat terlindungi ya terhadap kejahatan-kejahatan seorang gitu ya. Seperti itu. Tentunya semuanya pasti akan ada positif dan negatifnya kan gitu ya. Oke. Ini contoh salah satu dampak negatif dan positifnya, misalkan semua kegiatan pengajuan harga, kontrak kerjasama, penagihan berbasis elektronik dilindungi secara hukum ya, gitu ya. Jadi kan dulu kasus misalnya kartu kredit dan sebagainya gitu ya, baik yang penyelenggara maupun masyarakat, semuanya sudah harus taat hukum gitu ya. Bagian nasabah gitu ya, tidak bisa mengelak lagi juga
sebagai penyelenggara pun juga sama, tidak boleh semena-mena dan seterusnya. Semua kiriman email ke klien yang terdokumentasi bisa menjadi bahan pertimbangan hukum. Tidak suatu waktu terjadi masalah dan proses kerjasama. Untuk kita yang kerjanya di ranah maya, tentu ini nilai positif kan gitu ya. Jadi kan sekarang kontrak semuanya nggak bertatap muka. Email itu bisa sebagai dasar bukti, gitu ya, seperti itu. Jika kita melakukan transaksi perbankan, misalnya contoh ini adalah klik BCA, dan dirugikan karena misalnya ketekan tombol submit 2 kali, dan ini tidak diantisipasi oleh pengelola transaksi, maka kita berhak secara hukum menuntut pengelola transaksi. Kenapa? Klik 2 kali kan berarti bisa jadi mentransfernya 2 kali. Tentunya dirugikan ya, kadang-kadang kan kita sudah transfer 2 kali nggak bisa dipinta lagi gitu ya. Nah, itu prosesnya panjang. Nah, itu kan kita bisa menuntut kepada BCA sebagai pengelola transaksi gitu ya, untuk membantu permasalahan tersebut. Kan berarti BCA tidak bisa mengantisipasi kan gitu ya. Sama, kita beli pulsa juga sama. Beli pulsa kan kita kalau menambahkan nomor dalam waktu yang bersamaan tidak lama, 2 kali itu nggak bisa. Nah, itulah salah satu untuk antisipasinya gitu ya. Tuntutan ini juga bisa berlaku untuk mereka yang menjadi merchant, e-code, PayPal, ya ataupun macam-macam ya yang berebutan ini juga sekarang sudah kena. Kalau berlakunya di Indonesia akan bisa dituntut gitu ya. Bila ada perusahaan yang mendaftarkan nama domain dengan maksud menjelekkan produk merek tertentu, ya sama nih ada kasus misalkan Fitra jelek. Nah, ini Fitra ini sebagai ini ya yang merasa ini terus kok dibikin domain seperti ini. Nah, boleh membatalkan nama domain tersebut karena domain kan sewa per tahun gitu ya. Nah, walaupun mungkin nama apa saja asal belum dipakai boleh, tetapi ada norma-normanya. Jadi nggak boleh menghina perusahaan lain ataupun tersebut gitu ya. Apalagi nanti tergantung kontennya kan, bagaimana kaitannya antara nama domain ini dengan kontennya, apakah betul-betul menjelekkan produk lain, itu kan bisa dituntut gitu ya. Nah, semua yang tertulis dalam sebuah blog menjadi resmi hak cipta penulisnya dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Maka hati-hatilah menulis dalam blog karena tulisan negatif merugikan pihak lain. Juga ikut resmi menjadi hak cipta penulisnya dan itu bisa dirugikan ya, pihak yang dirugikan. Jadi kan contoh, kan ini juga kita sering copy blog, tapi kalau bagus lah ada etikanya yaitu kita memberikan sumbernya. Gitu ya, ini sumber dari sini. Jadi di blog hati-hati, apalagi curhat ataupun apa ya, jangan sampai kalau pribadi curhat sendiri mungkin boleh, tapi kalau menjelek-jelekkan yang lain, kalau yang merasa dirugikan itu bisa dituntut nantinya kan gitu ya. Menciptakan berita hoax ataupun apa yang datanya belum belum terbukti gitu ya. Nah, tetapi kalau Anda cuma menyadur gitu ya, kemudian memberikan link sumbernya dan sebagainya atau memberikan informasi sumbernya di mana itu insya Allah tidak, bahkan berarti Anda bukan yang pertama gitu ya. Tapi bisa jadi kalau itu berita hoax, tapi Anda ingin menyebarkan juga yang belum tentu benar,nya Anda pikir itu bisa dituduh juga sebagai penyebar berita kebohongan kan gitu ya. Maka tolong berbicara atau hati-hati di dalam dunia maya. Jadi ada namanya rekam digital gitu ya. Rekam digital itu tidak bisa dihapus begitu saja karena kan cuma di dunia maya. Anda tidak punya kekuatan untuk bisa menghapus semuanya gitu ya. Kalau udah terekam di Facebook, Facebook punya siapa? Google punya siapa? Dan sebagainya. Tentunya Anda nggak bisa menghapus begitu saja. Oke. Kemudian konten Undang-Undang ITE. Nah, secara umum materi Undang-Undang ITE dibagi menjadi dua besar yaitu informasi dan transaksi. Ya, pengaturan pembuatan yang dilarang. Begitu. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti UNCITRAL, gitu ya. Jadi model law atau e-commerce. Nah, ini yang mengatur bagaimana transaksi elektronik ya. Ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dan melakukan transaksi elektronik ya. Nah, yang diaturnya antara lain pengakuan informasi dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, guna tanda tangan elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi misalkan nanti ada pakai terus standar security ya, dengan adanya misalkan enkripsi, RSA gitu ya, HTTPS gitu kan, ya harus ada sertifikat elektroniknya, gitu ya, digital signature gitu ya.
socket secure layer gitu ya, SSL gitu dan sebagainya. Oke, apa disebut penyelesaian elektronik? Ketentuan dalam pasal 15 dan pasal 16. Jadi nanti Anda bisa ngikutin ya. Silakan nanti bisa di-download Undang-Undang ITE di apa? Di e-learning. Silakan di pertemuan saat ini sudah saya sampaikan, sudah saya upload, dan silakan Anda bisa download. Kemudian informasi dan atau dokumen elektronik bukan bukti tertulis gitu ya. Nah, informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ya, jadi kalau masih itu bisa jadi bukti, tapi kan tadi menjamin tidak ada perubahannya seperti apa. Jadi maka nanti kadang dicetak dulu karena nanti yang disebutnya bisa dihapus ya, tapi itu bisa dijamin tanggal berapa, kapan terjadi dan sebagainya. Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan keluasan dari alat bukti yang sah sedang hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kemudian informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang kayak tadi ya, keamanannya dan sebagainya gitu ya. Jangan sampai kan buktinya dirubah sama orang lain gitu ya. Ketentuan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang yang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi ada surat yang tertulis itu tidak bisa dalam bentuk elektronik. Surat berserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial, akta yang dibuat oleh pejabat pembuat. Nah, jadi misalkan contoh perjanjian ya, kan itu kalau nilainya besar harus akta notaris. Tapi kok ini dibuat sendiri gitu ya, tanpa ada nakal itu berarti tidak bisa. Oke, keadaan memaksa dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, pasal 15 ayat 3 terkait pasal 15 ayat 2. Ayat 2, penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Kan tadi keamanan dan sebagainya. Itu ya. Bisa diakses lagi pada beberapa tahun yang lalu. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berlaku dalam hal dibuktikan terjadi keadaan memaksa, kesalahan atau kelalaian. Gitu ya. Bisa jadi kan namanya nah, tapi kan kayak gini kan akan menjadi pro dan kontra nih. Ada poin-poin seperti ini. Itulah nanti orang-orang hukum lah yang lebih tahu ya seperti apa. Kemudian pihak pengguna sistem elektronik di pasal 15 itu menunjukkan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, kecuali terjadi keadaan memaksa kesalahan atau kelalaian pada pihak pengguna sistem. Jadi kan bisa jadi yang lalai itu, kok dia tidak submit, tidak menggunakan password yang tidak baik, gitu. Kenapa bisa dijebol sama orang? Nah itu kan bukan kelalaian daripada penyelenggara. Kalau sudah diatur, password harus unik, tidak boleh apa, gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi pro dan kontra. Nah, kemudian contoh ini ada kasus mengenai perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Contoh, selain memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik untuk informasi negara elektronik, juga memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang termuat dalam pasal 20 sampai 37 akan dibuka, ya. Kemudian sedangkan ketentuan pidana pada pasal 45 sampai 52 tentang denda dan sebagainya, pidana penjara ataupun denda gitu ya. Nah, pada bagian ini penulis menampilkan satu contoh kasus yang terkait dengan ketentuan dilarang Undang ITE ya. Diharapkan pembaca dapat mengerti penting dari pasal-pasal perbuatan yang dilarang dalam pidana. Contoh kasus misalkan gitu ya. Si A adalah pemilik rental VCD berbagai macam film. Contoh. Suatu hari dia mendapatkan kiriman satu VCD dari seorang yang tidak dikenal. Eksibisi tersebut berupa video singkat yang muat permainan seks sepasang suami istri misalnya gitu ya. Dalam cerita ini si suami istri itu sengaja membuat video tersebut untuk kepentingan pribadi maksudnya, bukan untuk dipublikasikan. Tetapi entah bagaimana video itu jatuh ke tangan orang lain. Ini juga kasusnya ya. Dulu ada pemain film, pemusik gitu ya. Ada kasus seperti ini juga sama. Dia laptopnya rusak, informasinya ini ya, terus kemudian dibawa ke servis komputer. Ternyata data-data ada yang seperti itu, padahal itu rekaman pribadi. Akhirnya sebar luas lah oleh itu. Jadi kan nanti ada beberapa hal yang itu, ya bisa jadi yang membuat bisa jadi untuk kepentingan pribadi, tapi karena menyebar luas tentunya kan berikan contoh yang tidak baik ya. Kemudian sebagai produksi. Nah, itu bisa dituduh juga. Jadi membuat rekaman asusila dan sebagainya. Nah,
tadi yang menyebarkan si A tadi yang mengcopy dan sebagainya itulah sebagai penyebar, gitu ya, penyebar pornografi, gitu ya. Nah itu bisa dituntut semuanya juga. Nah kembali untuk mereka yang, nah, ada juga yang suka sama si A itu suka merekayasa foto-foto tampak dalam pose ini, gitu ya, sampai memiliki rancangan sendiri untuk memfasilitasi pembuatan video, gambar dan sebagainya. Nah, itu kan ini masing-masing itu semua dituntut. Ada yang sebagai penyebar, ada yang pengedit, ada yang memodifikasi gitu ya, ada yang penyebarnya gitu ya. Apalagi semua pasal itu bisa jadi kena satu orang. Ketika tadi yang dia mempublikasikan, dia yang mengedit gitu ya, dan mencemarkan nama baik dan sebagainya. Itu akan banyak pasal-pasal yang nanti terkena ya. Jadi itu bisa jadi berapa tahun nanti dia penjara atau dendanya. Oke, ada juga kejahatan dengan virus komputer, juga sama. Dibuat oleh manusia, disebarkan, diproduksi oleh mesin komputer. Bila aparat mengaku mampu menangkap si pembuat virus dan membuktikan kejahatannya, maka pasal 32 ayat 1 dan pasal 3 ini mengakibatkan kerugian dapat digunakan untuk menjelaskan pemburu virus tersebut. Jadi sama. Tapi umumnya jarang ini ya, virus itu belum kena pembuat virus, adanya virus ini aja. Virus apa yang sekarang sedang tren gitu ya. Terus yang manusia aja nggak kena siapa pelakunya, pembuatnya gitu ya. Nah, apalagi virus komputer ya sampai sekarang belum kena tuh orang dibuat apa di penjara gara-gara membuat virus komputer ketahuan dan terbukti ya gitu ya. Sampai sekarang juga belum pernah dengar gitu ya, mungkin ada. Hakim dalam memutuskan perkara mengembangkan tingkat gangguan akibatnya apa? Apakah bisa merusak data, menghapus? Saya lihat juga banyak ya di internet itu yang virus itu bisa menghilangkan sebuah data, tapi sampai sekarang nggak pernah dituntut tuh orangnya. Ya apa hukum siber internasional juga nggak ada, yang malah justru tren antivirusnya ya yang tujuan bisa jadi yang buat adalah yang bikin antivirusnya. Nah itu juga jadi masyarakat kita ini ya sampai sekarang belum ada ya data menuntutnya ke siapa, mau protesnya ke siapa gitu ya membuat virusnya tersebut. Sampai sekarang juga pemerintah maupun internasional juga saya lihat belum ada ya mengejar tuh, padahal sudah bisa jejak digitalnya siapa, transfer kemana kan ketahuan harusnya. Tapi kita nggak tahu lah gitu ya, itulah sekarang kenyataan sekarang. Tidak berbahaya, virus ini menyebabkan kurangan ruang disk. Jadi ada juga virusnya itu nggak berbahaya, nggak merusak data ataupun tapi menduplikasi data. Jadi seolah-olah filenya gede, itu juga sama mengganggu kan. Agak berbahaya bisa jadi juga sama, mengurangi fungsi dan lainnya. Jadi seolah kerjanya berat dan sebagainya. Berbahaya ini tidak mengakibatkan kerusakan atau gangguan akses data dan diselenggarakan. Jadi banyak juga virus-virus yang merusak data, membanding kerja pula, karena kan merugikan orang lain kan. Orang lain yang tadinya harus kerja satu hari 10 data misalnya gara-gara kena virus, sehari cuma bisa 1 atau 2 data saja yang dikerjakan. Nah tentunya akan merugikan. Coba kali sebulan, kali berapa, seterusnya. Tentunya akan merepotkan atau merugikan orang lain. Nah, 9 peraturan pemerintah dalam dua lembaga yang baru untuk TE ya. Masih menunggu penerbitan 9 peraturan. Di sini ada beberapa peraturan. Sekarang sudah ya, kalau tahun sekarang. Pada peraturan tersebut jadi ada lembaga sertifikasi keandalan. Jadi ada lembaga sertifikasi yang bagaimana untuk sertifikat digital di kabupaten juga sudah ada. Jadi ada layanan persandian dan ini gitu ya, statistik itu masuk ke bagaimana sertifikasi keandalan, tanda tangan elektronik masuk di dalamnya gitu ya. Yang di kabupaten juga ada, biasanya sudah ada yang melakukan bagaimana untuk digital signature dan sebagainya. Tindakan sertifikasi elektronik, tindakan sistem elektronik, ya kan sekarang lelang elektronik semuanya berbasis elektronik. Tindakan transaksi elektronik, penjagaan agen elektronik, pengelolaan nama domain, ya kan sudah ada namanya PANDI, pengelola domain Indonesia. Tata cara intersepsi bersama. Bagaimana sih menghubungkan sistem dengan lain kan gitu kan sebagai penghubung ya ataupun injek di dalamnya. Terus peran pemerintah apa gitu ya dalam undang-undang tersebut. Nah, kemudian kita dapat simpulkan ya Indonesia telah masih tahapan baru tentunya ini sekarang walaupun banyak pro kontra tentang bagaimana undang-undang ITE ya, banyaknya biasanya adalah kasus penyebaran hoax, kemudian yang tadinya kritik malah jadikan bumerang buat dia, penyebaran nama baik dan sebagainya, kan sekarang banyak seperti itu ya kasusnya. Jadi maksudnya kritik ke pemerintah ataupun tertentu
akhirnya melakukan itu, malah dia yang dituntut gitu ya. Nah, maka tentunya harus seperti apa yang baik gitu ya. Nah, jadi sering jadi sebagai pasal untuk pencemaran nama baik dan sebagainya gitu ya. Undang-undang ITE dengan bukti di Facebook ataupun media sosial ataupun yang lainnya ya, hati-hati. Sama sekarang misalkan tadi ada yang jadi pornografi gitu ya, chat-chat mesum gitu kan, kalau itu di berita itu luar biasa ya. Orang gara-gara hanya chat bisa jadi belum tentu dianya dan seterusnya ya. Oke. Dalam kenyataan undang tersebut tinggal menunggu waktu untuk dapat dilakukan. Ini sudah ya, sampai sekarang sudah. Nah, pemotongan yang didapatkan dari penggunaan ITE seharusnya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan menjadi alat untuk memeras orang gitu ya. Bukan untuk memanfaatkan dalam penanganan hukum dan merugikan orang banyak. Walaupun kegiatan tersebut sudah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dan penegak hukum, hendaknya sebagai pengguna teknologi informatika harus menjadi ketetapan tersebut. Jadi bagaimana kita mengatur ya, hati-hati di dunia digital, jangan ngomong sembarangan karena sama diatur juga. Kalau ngomong langsung mungkin nggak ada yang rekam, tapi kalau digital tuh merekam, selalu terekam. Jejak digital susah dihapus gitu ya, seperti itu. Karena tadi tidak kita yang tidak mempunyai kendali daripada sistem yang ada ya. Kayak tadi di Facebook, siapa tuh Facebook yang punya, Google dan sebagainya ya. Sebenarnya kita mau menghapus data nggak bisa gitu ya. Nah, walaupun mungkin ada tertentu yang ini, jadi kalau sudah tersebar, hapusnya gimana kalau tersebar di seluruh sistem gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu tentang bagaimana ini penerapan Undang-Undang ITE dan problematikanya yang dihadapi masyarakat. Mudah-mudahan bisa membuka ya wawasan kita tentang Undang-Undang ITE. Nah, untuk lebih detailnya silahkan nanti Anda download gitu ya, Undang-Undang ITE tahun 2008 dan Undang-Undang ITE yang perubahan yang tahun 2016 gitu ya. Silahkan nanti dipelajari sehingga Anda teman-teman semuanya bisa memahami ya gitu ya. Ini ada perubahan-perubahan sedikit saja di Undang-Undang tahun 2016 yang terbaru gitu ya. Silahkan nanti sehingga Anda sebagai orang digital gitu ya, sahabat digital yang nanti akan banyak bergelut dengan seperti ini ya. Nah, itu yang tadi yang saya jelaskan, apabila ITE dan sebagainya, nanti Anda bisa baca dengan baik apa itu Undang-Undang ITE yang terbaru 2016, dari pembaruan daripada Undang-Undang 2008 gitu ya. Ada 22 halaman. Silahkan dipelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atur nuhun. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.